Sampai saat ini, hipnoterapi masih sering kali menjadi subjek yang mengundang perdebatan, di mana ada beberapa orang yang beranggapan bahwa hipnoterapi merupakan satu modalitas yang cukup efektif, tetapi di sisi yang berbeda, ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa hipnoterapi sesungguhnya tidak lebih dari sekedar efek placebo saja. Nah, apakah benar bahwa hipnoterapi itu sesungguhnya hanyalah merupakan efek placebo? Kita akan membahasnya dalam perjumpaan kali ini. Sebelum menjawab apakah hipnoterapi itu hanyalah hasil dari efek placebo, maka ada baiknya apabila kita memahami tentang hipnoterapi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan hipnoterapi? Sebenarnya saya sudah beberapa kali menjelaskan tentang hal ini di berbagai kesempatan. Namun ada baiknya apabila kita membahasnya sekali lagi ya. Pada dasarnya begini, secara sederhana, hipnoterapi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan terapeutik yang dilakukan ketika seseorang atau klien berada dalam kondisi hipnosis. Nah, karena tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang yang beranggapan bahwa hipnoterapi itu adalah terapi menggunakan hipnosis. Nah, ini menurut saya ya, tidak terlalu tepat. Mengapa? Karena apabila seseorang kemudian dibimbing untuk berada dalam kondisi hipnosis, di mana kondisi hipnosis sendiri sebetulnya adalah kondisi yang seringkali kita alami sehari-hari. Nah, sehingga sebetulnya kondisi hipnosis itu tidak memberikan dampak terapeutik apapun kepada klien. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan serangkaian modalitas tertentu atau teknik-teknik tertentu yang kemudian dilakukan ketika klien berada dalam kondisi hipnosis, sehingga akhirnya klien bisa mendapatkan dampak yang positif dari prosedur yang dilakukan. Lalu apa yang dimaksud dengan hipnosis? Kita dapat mengartikan hipnosis sebagai sebuah kondisi di mana pikiran seseorang menjadi sangat fokus dan terarah, dan inilah kemudian yang digunakan dalam proses hipnoterapi untuk membantu orang tersebut mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu di dalam hidupnya. Seperti misalnya stres karena pekerjaan, atau mungkin stres karena tuntutan kehidupan, lalu kemudian juga kondisi cemas yang berlebihan gitu ya, sampai juga beberapa kondisi fisik yang terkait dengan kondisi pikiran tertentu. Atau mungkin masyarakat itu lebih sering mengenalnya dengan istilah psikosomatis. Hipnosis yang digunakan dalam proses hipnoterapi merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari induksi dengan tujuan untuk membimbing seseorang memasuki kondisi relaksasi tertentu, di mana dalam kondisi ini seseorang akan terbuka terhadap sugesti, dan selain itu orang ini juga akan memasuki kondisi hypermnesia atau ingatan yang sangat kuat, sehingga dimungkinkan untuk melakukan penelusuran kepada ingatan masa lalunya di mana satu peristiwa pertama kali terjadi, dan bisa dilakukan sebuah proses yang dalam hipnoterapi dikenal dengan istilah age regression therapy. Dan ini adalah satu bentuk prosedur yang mungkin paling sering digunakan oleh para hipnoterapis yang melakukan proses analisa di dalam rangkaian prosedur hipnoterapinya. Nah, di sini kita bisa memahami mengapa ada kesan hipnoterapi itu bisa digunakan untuk hampir banyak sekali permasalahan. Sebetulnya, saya memahami ketika ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada satu teknik terapi pun yang dapat digunakan untuk mengatasi semua kondisi. Itu benar. Saya juga setuju dengan pendapat itu. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa hipnoterapi sendiri bersifat sangat fleksibel, sehingga hipnosis ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam bentuk terapi tertentu yang pastinya dia akan efektif untuk kasus-kasus tertentu juga. Nah, sehingga inilah yang membuat kesan bahwa sepertinya hipnoterapi itu adalah satu teknik yang too good to be true. Satu teknik yang diklaim bisa menyelesaikan segala macam permasalahan. Nah, padahal bukan begitu ya, dan teman-teman sudah tahu bahwa
yang membuat kesan tersebut tidak lebih dari karena sifat fleksibel dari hipnosis atau dari hipnoterapi yang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam bentuk terapi apapun. Karena pada dasarnya yang membedakan hipnoterapi dengan bentuk terapi lainnya yang tentunya berkaitan dengan pikiran ya, itu adalah pada kondisi hipnosisnya. Sehingga sebagai contoh, ketika kita mungkin teman-teman mengenal ada istilah cognitive behavior therapy atau CBT. Apakah CBT bisa dikombinasikan dengan hipnosis sehingga menjadi hipnoterapi yang berbasiskan CBT? Ya tentu bisa, begitu ya. Nah, jadi kita sudah memahami ini bukan sekedar overclaim, tetapi ya tadi karena hipnoterapi sangat fleksibel dan bisa dikombinasikan dengan banyak sekali teknik terapi. Nah, sekarang saatnya kita untuk kembali ke pertanyaan utama. Apakah hipnoterapi hanyalah sekedar merupakan efek placebo? Nah, untuk itu kita perlu memahami juga apa sih yang dimaksud dengan efek placebo itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya, bahwa efek placebo itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kondisi fisiknya atau kondisi mentalnya menjadi membaik atau mengalami perbaikan hanya karena orang tersebut meyakini bahwa obat yang diminum atau pendekatan atau apapun itu ya yang sedang dilakukan itu memang memiliki dampak yang sangat efektif sehingga otaknya akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang bisa jadi mengeluarkan rasa bahagia dan kemudian juga mempercepat proses penyembuhan. Nah, di sisi lain teman-teman begini, tidak jarang ya kita mengalami satu kondisi di mana sesungguhnya tubuh kita sendiri bisa menyembuhkan walaupun tidak diberikan obat-obatan tertentu, walaupun tidak dilakukan terapi dalam bentuk apapun. Nah, bisa jadi efek placebo itu terjadi juga. Jadi pada saat contoh misalnya kita mengalami pilek nih, lalu kemudian kita diberikan sebuah pil yang kita nggak tahu bahwa sesungguhnya pil itu ya hanya katakanlah pil kosong atau ya sugar pill begitu ya. Lalu kita minum tapi dengan keyakinan bahwa kita ini sedang meminum obat obat pilek yang paling mujarab gitu ya. Nah, maka kita kemungkinan besar akan menjadi sembuh. Nah, itu adalah pengertian dari placebo effect. Lalu kemudian, jika ada seseorang yang mengalami perbaikan atau kondisi yang lebih baik, atau bahkan tanda kutip kesembuhan, setelah menjalani sesi hipnoterapi, apakah ini bisa terjadi hanya karena orang itu berharap untuk sembuh, atau hanya sekedar percaya saja? Nah, inilah pertanyaan yang banyak sekali muncul, sehingga akhirnya banyak juga orang yang beranggapan bahwa, hipnoterapi itu ya hanya placebo saja. Tentunya kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa bisa saja efek placebo memiliki peran dalam proses hipnoterapi. Tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Dalam beberapa studi bahkan dari pengalaman begitu banyak praktisi hipnoterapi dan juga saya mengenal ada beberapa praktisi hipnoterapi yang juga menggunakan elektroencephalograph ketika pelatihan sehingga bisa membuktikan pada saat seseorang diinduksi dan masuk ke dalam kondisi hipnosis itu terjadi perubahan pada gelombang otaknya. Yang tadinya dia sedang fokus dan berada di gelombang otak dominannya itu adalah beta, lalu kemudian ketika proses hipnoterapi atau proses induksi hipnosis dilakukan, terjadi perubahan dari gelombang otaknya. Jadi perlahan-lahan mulai menurun aktivitasnya, lalu kemudian menjadi masuk ke gelombang alfa yang dominannya, lalu kemudian menjadi gelombang theta yang dominan. Seperti itu ya, dan ini berlaku untuk semua orang. Nah, sedangkan yang perlu kita ketahui, efek placebo itu tidak berlaku untuk setiap orang. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya efek placebo itu kan digunakan untuk menguji apakah obat tertentu memang memiliki dampak atau tidak. Jadi gampangnya begini teman-teman ya. Pada saat pengujian obat, maka akan dibuat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok pengendali atau kelompok kontrol. Nah,
Yang kelompok eksperimen ini diberikan obat, obat yang benar ya, obat yang memang betul-betul mengandung, apa namanya, ya unsur-unsur kimia tertentu lah. Lalu kemudian untuk yang kelompok pengendali atau kelompok kontrol ini diberikan pil serupa, tetapi itu kosong, jadi kita sebutnya sebagai sugar pill. Nah, kemudian dibandingkan hasilnya. Apabila tingkat kesembuhan di kelompok yang diberikan obat-obatan yang benar itu sama dengan tingkat kesembuhan orang-orang yang diberikan sugar pill, maka bisa dikatakan kesembuhan itu terjadi karena efek placebo. Nah, tetapi apabila ada perbedaan yang cukup signifikan, katakanlah yang diberikan obat sembuhnya itu 90%, sedangkan yang sugar pill yang sembuh itu cuma katakanlah misalnya 50%. Nah, maka bisa dikatakan bahwa obat itu memang berdampak. Jadi kata kuncinya adalah bahwa placebo effect ini justru tidak berlaku pada setiap orang. Jadi dibutuhkan keyakinan yang begitu tinggi agar placebo effect ini bisa terjadi atau efek placebo ini bisa terjadi. Nah, sedangkan ketika seseorang dilakukan hipnosis, terutama untuk hipnoterapi, selama orang itu mengizinkan, selama orang itu memang menginginkan untuk proses itu terjadi, maka perubahan gelombang otak pasti akan terjadi. Nah, maka dari sini pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa hipnoterapi hanyalah sekedar efek placebo belaka? Contoh lainnya adalah pengalaman saya pribadi, saya memang jarang ya mau menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kondisi fisik tertentu, kecuali jika klien saya memang bersedia untuk menemui dokter terlebih dahulu. Nah, sehingga memang kebanyakan klien yang saya bantu itu berkaitan dengan pola pikir. Teman-teman, saya mau bertanya seperti ini. Apakah seseorang yang datang ke saya lalu saya bantu menggunakan hipnoterapi dan pola pikirnya berubah, apakah orang ini mengalami perubahan hanya karena dia berharap pola pikirnya bisa berubah? Atau hanya karena dia percaya pola pikirnya sudah berubah? Nah, itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Sampai saat ini memang penelitian terhadap hipnoterapi masih terus berkembang, belum selesai, namun sudah ada beberapa penelitian yang saya rasa cukup ya untuk kita memahami apakah hipnoterapi itu betul-betul terjadi atau hanya sekedar efek placebo saja gitu ya. Katakanlah misalnya penelitian yang dilakukan di Stanford University itu bahkan sampai menemukan tingkat sugestibilitas seseorang. Luar biasa sekali ya. Lalu juga ada banyak penelitian yang dilakukan di dalam negeri. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di berbagai universitas yang sudah meneliti tentang hipnoterapi dan hasilnya itu cukup signifikan. Meskipun mereka ya karena aktivitas akademika ya mengatakan bahwa ya ini masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, tetapi saya rasa penelitian-penelitian seperti ini sangat baik. Mengapa? Karena kita akan terus berkembang. Jadi kita tidak hanya sekedar berdebat bahwa ini seperti apa, apakah hipnoterapi itu omong kosong, apakah hipnoterapi itu benar. Ya, daripada kita berdebat seperti itu, bukankah lebih baik apabila kita memang melakukan penelitian? Anggap aja bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk diteliti, lalu kita ingin mengetahui nih, sebetulnya kita bisa menggunakan atau kita bisa mengeksplorasi modalitas ini untuk kebaikan manusia seberapa jauh. Seperti itu ya. Itu tapi pemikiran saya loh teman-teman ya. Teman-teman boleh nggak setuju kok dengan saya. Tetapi tentunya kita juga bisa memahami ya, mengapa ada orang-orang yang kemudian bersikap skeptis terhadap hipnoterapi. Ya, ini juga bukan masalah sebetulnya. Sikap skeptis itu adalah satu sikap yang sangat baik. Mengapa? Karena skeptis itu kan artinya kita tidak begitu saja percaya, sehingga pada akhirnya kita justru memiliki pemahaman yang lebih baik dengan sikap skeptis itu, begitu teman-teman ya. Nah, eh, beberapa alasan mengapa orang menjadi skeptis dengan hipnoterapi karena adanya anggapan ya bahwa hipnoterapi itu tidak bekerja untuk setiap orang. Oke. Lalu kemudian juga konsistensinya dipertanyakan bahwa seringkali hasil dari hipnoterapi itu tidak konsisten.
begini teman-teman, yang saya ingin tanyakan bahwa hipnoterapi itu kan lebih sering digunakan, terutama untuk saat ini ya, lebih sering digunakan untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kerumitan berpikir, yang sedang ada gangguan dalam pikirannya yang mengakibatkan dia mengalami mungkin mental block atau mungkin dia mengalami apa namanya eh, satu kecemasan yang tidak perlu, lalu kemudian dia mengalami satu pikiran negatif yang terus-menerus seperti itu ya. Jadi hipnoterapi itu lebih banyak digunakan untuk kita membantu seseorang menguraikan pikirannya, mengeluarkan unek-unek yang selama ini mungkin dipendam dan tidak mampu untuk dia keluarkan. Hanya itu sebetulnya yang paling seringnya ya, begitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya begini teman-teman ya, bahwa kalau kita percaya setiap orang itu adalah unik, maka setiap orang dalam memproses hipnoterapi atau dalam menerima proses hipnoterapi itu juga pasti berbeda-beda. Dan permasalahan setiap orang pun juga berbeda-beda. Contoh sederhana misalnya begini, teman-teman sedang berjalan berdua ya. Jadi ada satu orang teman lagi nih, berjalan berdua. Lalu kemudian berdua ini melihat satu peristiwa kecelakaan di waktu yang sama. Maka otaknya kan akan meresponnya dengan cara yang berbeda, walaupun kecelakaannya sama, di waktu yang sama, teman-teman lagi berdua. Tetapi mungkin eh, teman-teman itu kemudian melihatnya hanya sekedar ya satu peristiwa sehari-hari saja, tetapi temannya sampai nggak bisa tidur. Bisa jadi seperti itu. Itu artinya otak kita akan merekam dan otak kita akan memaknai peristiwa secara berbeda dan mengambil kesan dari peristiwa itu juga berbeda-beda. Ya ini kan apa namanya pemahaman dasar ketika kita memahami tentang peristiwa traumatis, bahwa peristiwa traumatis itu tidak harus meninggalkan jejak trauma kepada seseorang, tergantung dari pemahaman orang tersebut. Begitu teman-teman ya. Nah sehingga ya jawabannya sederhana sebetulnya. Mengapa hipnoterapi dianggap tidak konsisten? Ya karena permasalahan setiap orang dan bagaimana setiap orang mengambil kesan dari peristiwa yang dialami memang berbeda-beda. Sehingga ini yang kami sebut dengan kompleksitas masalah. Begitu ya. Jadi semakin sederhana kompleksitas masalahnya, ya semakin cepat proses terapi itu bisa diselesaikan dan mungkin membutuhkan sesi yang lebih sedikit. Dan semakin tinggi kompleksitasnya, ya mungkin butuh penggalian lebih dalam lagi dan lalu juga akan berdampak pada jumlah sesi yang dibutuhkan. Lalu apalagi yang membuat kesan bahwa hipnoterapi itu tidak konsisten atau hipnoterapi itu tidak bisa berlangsung pada setiap orang. Begini teman-teman ya, kita perlu untuk membedakan antara masuk ke dalam kondisi hipnosis dengan dihipnotis. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara soal masuk ke dalam kondisi hipnosis, saya yakin teman-teman yang menyaksikan ini juga bahkan mungkin dalam hari ini saja teman-teman sudah beberapa kali masuk ke dalam kondisi hipnosis. Buktinya apa? Begini teman-teman. Teman-teman pernah tidak mengalami satu kondisi di mana teman-teman sedang mencari sesuatu, tidak ketemu, padahal itu di depan matanya sendiri. Atau mungkin teman-teman bertemu dengan seseorang yang teman-teman kenal tapi tidak ingat namanya. Jadi sepanjang berbicara itu bertanya-tanya, ini orang siapa ya? Siapa ya? Saya tuh kenal tapi siapa ya? Gitu. Baru kemudian ketika orang itu berlalu, teman-teman baru ingat, oh iya namanya si ini. Lalu kemudian teman-teman pernah tidak mengalami peristiwa di mana mungkin lagi lari pagi atau jogging, lalu kemudian ketika pulang mandi dan merasa kakinya ada perih, ternyata ada luka. Tapi waktu luka itu terjadi teman-teman tidak merasakan. Yaitu adalah kondisi hipnosis yang terjadi secara spontan, yang terjadi secara alamiah, yang pasti pernah dialami oleh setiap orang. Contoh lain apa? Contoh lain misalnya begini. Untuk teman-teman yang memiliki hobi tertentu, bisa jadi ya, pernah mengalami di mana pada saat melakukan hobi tersebut, lalu ada yang memanggil dan teman-teman tidak mendengar. Bukan pura-pura tidak mendengar, tetapi benar-benar tidak mendengar orang tersebut, sampai mungkin dipukul atau dicolek dan baru, ada apa gitu. Terus orang itu bilang, dari tadi dipanggilin nggak dengar gitu ya. Nah itu adalah kondisi hipnosis yang terjadi tentunya secara spontan. Nah sekarang kita
berbicara tentang dihipnotis. Kalau tadi yang secara spontan setiap orang pasti pernah mengalami dan bisa mengalami. Nah, ini lain halnya dengan dihipnotis. Karena kalau kita bicara istilah dihipnotis, artinya ada orang lain atau ada bentuk lain, ada orang lain atau kemudian ada barangkali teknologi gitu ya. Karena sekarang hipnosis juga sudah ada yang direkam, sudah ada yang di YouTube dan lain sebagainya untuk motivasi biasanya. Eh, ini kan tapi melibatkan faktor eksternal. Ada orang lain katakanlah seperti itu. Nah, maka ini kita pakai logika sederhana. Teman-teman baru bertemu dengan satu orang. Lalu orang itu meminta uang. Ini bukan dirampok ya, atau bukan dipalak gitu ya. Tapi orang itu meminta uang. Atau mungkin orang itu meminta teman-teman untuk ikut dengan dia. Apakah teman-teman akan mau? Kan pasti tidak. Kenapa? Karena ini dibutuhkan sebuah kepercayaan. Atau juga sama saya rasa ya untuk profesi lain, apakah itu psikolog, apakah itu dokter, ataukah itu apapun itu profesinya. Ketika tidak ada kepercayaan, ya maka orang tersebut juga akan enggan untuk dibantu. Begitu teman-teman ya. Nah, itu adalah dua kondisi yang berbeda antara masuk ke dalam kondisi hipnosis dengan dihipnotis. Maka saya mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis, setiap orang pasti bisa. Akan tetapi, untuk menjalani proses hipnoterapi yang artinya akan dihipnotis, akan melibatkan orang lain, yaitu praktisi hipnoterapinya, nah ini yang tidak setiap orang bisa. Itulah sebabnya dibutuhkan pendekatan terlebih dahulu. Saya rasa ini juga sama untuk para psikolog yang melakukan proses konseling. Ketika datang itu kan pasti nggak langsung masalahnya apa gitu ya, kan pasti akan dilakukan penjajakan dulu, dilakukan pendekatan dulu, sehingga apa, pada saat percaya orang itu akan mau untuk terbuka. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua adalah berkaitan dengan kecakapan hipnoterapisnya. Nah, inilah yang seringkali menjadi kendala juga. Kenapa? Karena mungkin ini sih saya hanya menduga. Mungkin karena kurangnya waktu untuk berlatih, sehingga pada saat orang ini mungkin ya baru belajar hipnosis atau hipnoterapi, lalu kemudian tidak memberikan waktu pada dirinya untuk berlatih terlebih dahulu, langsung handle klien profesional. Nah, ini kan tingkat kepercayaan dirinya juga masih belum baik, lalu kemudian mungkin dalam membimbing kliennya masih terbata-bata dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi kembali ke tahapan yang pertama tadi, kliennya menjadi bertanya-tanya, kliennya menjadi khawatir, kliennya menjadi tidak percaya, sehingga proses hipnoterapinya juga tidak berjalan dengan baik. Itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga, ini berkaitan juga dengan kondisi IQ seseorang atau intelijensia seseorang. Nah, semakin rendah ya, katakanlah misalnya yang IQ-nya di bawah 60 gitu ya. Nah, ini memang ya sulit untuk dilakukan proses hipnoterapi. Jangankan untuk dilakukan proses hipnoterapi, terkadang diajak ngobrol juga sulit begitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi bukan berarti hipnoterapinya yang salah, bukan begitu. Nah, lalu juga yang berkaitan dengan kemampuan seseorang, atau mungkin satu hal yang mempengaruhi keberhasilan dari proses hipnoterapi itu adalah tingkat sugestibilitas dari klien yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat penelitian dari Stanford University, itu ada 3 tingkat sugestibilitas. Jadi ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang moderat. Nah, sebetulnya begini, masing-masing tingkat sugestibilitas ini bukan berarti yang sulit itu tidak bisa dilakukan proses hipnoterapi, tetapi pendekatannya berbeda. Begitu teman-teman ya. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu. Jadi ketika ada satu proses hipnoterapi yang tidak berhasil, itu banyak sekali faktor yang perlu untuk kita pelajari dulu, sehingga kita tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan bahwa tuh kan, lihat yang ini nggak berhasil, tahu benar memang hipnosis juga tidak berhasil. Ya, saya juga pernah mengalami sebetulnya. Ini sih saya bukan mau membanding-bandingkan atau membuka konfrontasi atau apapun juga, tidak. Tapi hanya sekedar untuk
meletakkan pikiran kita pada porsi yang seharusnya. Karena saya sendiri percaya bahwa melihat sesuatu kita harus berada di tengah. Kita tidak boleh berada dalam posisi yang membela, dan kita juga tidak boleh berada dalam posisi yang menjatuhkan. Jadi kita harus di tengah sehingga kita bisa mendapatkan clarity, kita bisa mendapatkan kejelasan dari subjek yang sedang diperbincangkan ini. Begitu ya. Nah, eh itu tadi. Jadi kalau kemudian masih ada pertanyaan bahwa apakah hipnoterapi lalu hanya merupakan efek placebo saja, dalam perjumpaan kali ini saya tidak mau menjawabnya. Biarkan teman-teman sendiri yang menjawabnya. Mengapa? Karena ya kita tidak bisa mengubah keyakinan seseorang. Ketika ada seseorang yang meyakini bahwa hipnoterapi begini dan begitu, ya dia akan tetap berkeyakinan seperti itu. Tapi faktanya, berapa banyak orang yang sudah terbantu dengan keberadaan sebuah modalitas yang namanya hipnoterapi. Seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Semoga bisa sedikit membuka cakrawala berpikir kita, sehingga sekali lagi, saya bukan berusaha mempengaruhi teman-teman yang mendengar untuk kemudian mempercayai bahwa hipnoterapi itu adalah satu teknik terapi yang sangat efektif dan bukan merupakan efek placebo. Sama sekali tidak. Yang ingin saya lakukan adalah mengajak teman-teman tadi berada pada titik tengah. Tidak berpihak, tapi tidak juga menghakimi. Nah, dan tetaplah bersikap skeptis. Sehingga nantinya apabila teman-teman mungkin eh, kita nggak pernah tahu ya, barangkali nanti ada yang membutuhkan atau apa dan lain sebagainya, teman-teman bisa melihat dari perspektif yang netral. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap dalam pertemuan kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih.